Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo anak-anak kami kelas 6 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan. Pakailah masker bila bepergian, kemudian rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Dan yang terpenting sekali adalah sholat 5 waktu tetap dikerjakan. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu dan pemahaman. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar semester 1. Adapun judul pembelajaran kita adalah mengakui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah dalam kehidupan. As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, mari kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Yang A, mengakui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah dalam kehidupan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah subhanahu wa ta'ala? Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi di atas? Jika sudah, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Yang pertama, mengakui sifat as-samad. Ayo anak-anak, mengulang bacaan dan makna as-samad hingga hafal
Mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan Asmaul Husna menjadi doa. Bukankah makna As-Samad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua Quran surah Al-Ikhlas, yaitu Allahus Samad. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Samad? Antara lain sebagai berikut. Yang A, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. B, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala udara untuk bernafas, tentunya kamu akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api yang meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Coba kita cermati Quran surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 82 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai berikut. Yang A, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat berlindung. Kemudian yang B, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana itu datang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh mengakui sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Anak kami yang soleh dan solehah, kemudian yang ketiga mengakui sifat Al-Muqaddim. Ayo anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan dan arti Al-Muqaddim hingga hafal. Pahamilah makna Al-Muqaddim, yaitu Allah yang maha mendahului. Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebutnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim dengan cara sebagai berikut. Yang A,
dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Kemudian yang B, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Kemudian yang C, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, kemudian mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kemudian yang keempat, mengakui sifat al-baqi. Ayo anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan yang dan makna al-baqi hingga hafal. Pahamilah makna al-baqi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap. Bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, setelah kalian memahami bagaimana cara mengakui sifat al-muqtadir, al-muqaddim, as-somad, dan al-baqi dalam kehidupan sehari-hari, kalian mesti memiliki sikap. Bagaimana sikapnya? Iringi bacaan Bapak. Sikap kebiasaanku. Aku selalu menerapkan sifat-sifat as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah anak-anak sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bukti mengakui sifat Asmaul Husna dari 4 Asmaul Husna yang telah kita bahas di atas. Nah, anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, kemudian yang B, ayo berlatih. Soal yang pertama, tulislah cara mengakui sifat as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi, masing-masingnya 2 cara. Maksudnya setiap Asmaul Husna ini kalian berikan 2 contoh cara mengakuinya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak sekalian yang soleh dan solehah, demikian saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengamalkan pengakuan terhadap Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dulu, kemudian like, komen, dan bagikan di akun-akun kalian. Mudah-mudahan channel ini lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Ingat, subscribe itu gratis alias tidak membayar. Anak kami yang soleh dan solehah, demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.